Ya, kita lanjutkan lagi untuk NAT ya. Tadi sampai sini ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada keuntungannya, yaitu apa? Dengan satu IP address live ya, kita bisa menggunakan beberapa resource kita untuk apa? Untuk melakukan komunikasi dengan server luar ya, server luar. Tapi bagaimana? Jadi misalnya kalau ada suatu klien ini, client wants to connect to server with address 10.0.0.1. Jadi 10.0.0.1, anggap saja yang tadi itu host A, ini adalah suatu server ya. Ini adalah suatu server. Jadi ada klien dari luar ini pingin apa? Melakukan koneksi ke sini. Bagaimana caranya? Ya nggak bisa dikenali ya 10.0.1 ya. Jadi server address 10.0.0.1 local to LAN can use it as destination address ya, karena yang dikenali di luar adalah yang ini. Bagaimana caranya? Jadi ini solusi pertama adalah statically configure net to forward incoming connection request at given port to serve ya. Jadi misalnya di sini misalnya saya berlangganan Speedy ya, yang paling gampang adalah Speedy. Ini adalah access point saya ya. Kemudian misalnya IP-nya ini, misalnya ini saya gunakan sebagai apa? Sebagai saya pakai untuk apa? Web kamera. Bagaimana web kamera ini bisa saya akses dari luar? Ya saya mapkan saja bahwa kalau nanti port 2500 ini akan saya belokkan 10.001 port 25.000. Itu cara yang pertama. Ya. Jadi dikonfigur di sini di routernya. Ya, dikonfigur di sini routernya. Lah, cara yang kedua bagaimana? Misalnya kalau ini kan saya harus sebagai administrator ya. Cara yang kedua adalah apa? Ini menggunakan Universal Plug and Play Internet Gateway ya, protokol. Ini menggunakan protokol namanya IGD protokol ya. Jadi LAN public IP address dan seterusnya nanti di mapping ya, hampir sama dengan yang tadi, cuman yang ini yang mappingnya adalah protokol. Cara yang lain misalnya Skype ini ya. Bagaimana Skype ini? Nah, di Skype itu ada Skype relay ya. Jadi ini cara yang ketiga. Establish connection to relay. Jadi pertama kali Skype-nya ini yang di sini melakukan koneksi, jadi connection to relay initiate by NAT host ya. Jadi ini kan bisa dari Skype ini koneksi. Jadi ini melakukan koneksi ke sini ya. Kan tadi bisa ya, tinggal portnya ini berapa, kemudian dia bisa. Kemudian ini kliennya melakukan koneksi ke sini langsung ya. Nah, kemudian ini dihubungkan. Jadi ini cuman forwarding aja Skype relay-nya itu. Nah, cuman itu relay establish. Nah, ini ada 3 cara bagaimana dari luar mengakses ke lokal ya, yang yang melalui NAT router itu caranya. Nah, sekarang kita bicara IPv6 ya. Jadi kenapa IPv6? Karena IPv4 itu 32 bit ya dulu, atau sekarang mungkin masih banyak, tapi lama kelamaan ya bertambahnya komputer ya itu akan habis. Jadi ini 32 bit address space soon to be completely allocated ya, akan habis ya. Kemudian digunakan versi lain, yaitu versi 6 dengan fixed length 40 byte 40 byte header ya. Ini 128 bit ya. Nah, ini adalah, jadi
ini source address, destination address. Karena 128 bit ya saya harus di headernya di sini source addressnya 128 bit. Ini juga ya, ini adalah header dari IPv6 ya. Ini ada source address, destination address, ada data. Nah, ini hampir sama, ada checksum, kemudian ada ICMP sementara kita abaikan dulu. Nah, bagaimana untuk transisi dari IPv4 to V6 ya. Jadi misalnya ini dikarenakan apa? Karena tidak semua device ya, router ya, itu support dengan IP versi 6 ya. Kalau yang baru-baru mungkin support ya. Tapi bagaimana kalau yang router-router lama, misalnya ini A, B, E, dan F ini adalah support dengan IPv6 ya. Nah, terus bagaimana yang ini? Karena dia mau tidak mau harus melewati ini. Ini adalah menggunakan sistem tunneling ya. Nah, ini logical view-nya. Jadi ada tunnel ya, di mana tunnelnya adalah IPv4, router-router IPv4. Misalnya ini, perhatikan di sini flow-nya ini flow X ya, flow data X. Source-nya adalah A, ini adalah router IPv6 ya, destination-nya adalah F ini ya. Ya, kemudian data. Ini adalah datanya ya, ada source, ada destination-nya, ada datanya. A ke B karena dia sama-sama support V6, maka A to B menggunakan IPv6 ya. Kemudian B ke C, nah, C itu cuman support versi 4, maka apa? Maka diterjemahkan ya. Nah, ini source B, destination-nya adalah E, E-nya ini ya, yang data aslinya ini di encapsulate ya, ya. Ini source B ke destination E ya. Ini menggunakan B to C, ini IPv6 inside IPv4 ya. Yang merah ini adalah V4-nya ya. C ini tahu bahwa E itu adalah versi 4, kemudian langsung dikirimkan di forward source B, destination E. Ini masih ya, ini tentu saja ini menggunakan versi 4, ini menggunakan versi 4. Baru setelah EO ternyata di dalamnya itu ada data IPv6, sehingga dibuka ya, kemudian karena E dan F sama-sama support versi 6, maka dikembalikan datanya lagi ya. Ini namanya tunneling ya. Sudah, mungkin hari ini sekian dulu ya. Mungkin besok akan saya lanjutkan lagi ya. Nanti kalau saya lanjutkan, saya kirim ke YouTube, akan saya beritahu ya. Jangan lupa ujiannya tanggal berapa kemarin? Kita kembali ke page yang awal, bahwa ujiannya adalah mana tadi ya, UAS 6 Januari. Jadi hari apa ini ya, sebentar lagi ya, habis tahun baru, habis seneng-seneng UAS langsung 2014 ya, hari Senin ya, hari Senin depan ya. Sudah, saya kira untuk hari ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.